Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salawatullah wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Faqad qala ta'ala fi muhkami tanzilih, inna allaha laghaniyun anil alamin. Sadaqallah wa ballagha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar sekalian, khususnya keluarga besar Madis Al-Bantani dimanapun berada, sebagaimana dalam kajian tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Artinya qiyamu binafsihi adalah Allah itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu artinya kaya raya. Kaya raya itu maksudnya tidak butuh. Qiyamu binafsihi memunculkan cahaya besar pada diri seorang mukmin. Dirinya menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat berhajat, sangat berbutuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, orang yang butuh itu tak pernah berhenti meminta, mengetuk, menghampiri setiap pintu manapun daripada orang kaya raya untuk meminta dari berbagai pintu. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus sadar sebagai manusia, kita ini kerap kali diburu oleh berbagai macam hajat. Lebih-lebih pada zaman seperti ini. Hari ini punya hajat anu, besok punya hajat anu, dan begitu banyak hajat-hajat kita. Sebagai makhluk yang sifatnya iftiqar, butuh, seringkali kita dirundung masalah atau mengalami kesulitan. Karena itu dalam menghadapi dinamika kehidupan, seorang yang memiliki keimanan kepada qiyamuhu binafsihi tidak boleh salah mengarahkan, mengetuk pintu untuk supaya mendapatkan perhatian dan belas kasih kecuali kepada Allah. Bila tidak terbagi apa yang diberikan pemerintah pada PSBB ini, jangan bersedih. Jangan sampai kita menuduh yang tidak-tidak. Itu seakan-akan kita minta menjadi orang yang susah. Dan itu keliru. Ada satu pesan mulia daripada Imam Ibnu Athaillah mensikapi daripada keyakinan anda pada qiyamu binafsinya Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik fa kaifa yarfa'u ghairah ma kana huwa lahu wadi'an fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Kurang lebih kata Imam Ibnu Athaillah menasihati kita, janganlah anda keluhkan hajat anda, kebutuhan anda kepada selain Allah. Mengapa? Karena dialah yang menghadirkan hajat itu padamu. Bagaimana bisa orang lain mengangkat sebuah hajat yang diletakkan oleh Allah? Saudara, orang yang tidak bisa memenuhi hajat dirinya, bagaimana mampu memenuhi hajat orang lain? Saudaraku sekalian, dalam menghadapi masalah kehidupan, para ulama telah menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan manusia adalah maha butuh. Orang yang butuh jangan sampai mengalihkan perhatian kepada yang kaya raya, yakni Allah. Jangan mengalihkan perhatiannya kepada makhluknya. Karena itu kata ulama, Imam Ibnu Athaillah ini mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan hajat, rasa butuh kita ini. Harusnya Anda maklum bahwa Allah kaya raya,
maha kuasa, maha kuat. Selain Allah tidak kaya, tidak kuat, tidak kuasa. Kalau memang itu keyakinan Anda, maka asumsinya selain Allah bersifat lemah, fakir, dhaif, tidak bisa mengangkat hajat. Saudara-saudaraku sekalian, orang yang tak sanggup mengatasi hajat dan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, tentu dia tidak lebih mampu untuk memenuhi hajat orang lain. Bisa jadi semua itu menghadapkan dirinya sendiri untuk segalanya. Karenanya kalau mau mohon, mohonlah kepada Allah. Andai pun baca ratib, baca solawat, itu adalah pintu bagaimana kita untuk menuju dekat dengan Allah. Pintu depan dengan solawat, pintu belakang dengan ratib, terus kita petuk pintu yang maha kaya raya. Saudara-saudaraku sekalian yang mulia, Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya mendorong kita, bila kau dikejar oleh sebuah kebutuhan atau apa saja, kalau kita dikungkung oleh sebuah persoalan, maka sebelum apapun hendaklah kau cari sumber persoalan, sumber hajat. Siapa yang mewujudkan virus di jagat raya ini? Siapa yang membuat kita terbelit oleh problem? Siapa yang menguji kita dengan persoalan yang kita alami? Bila kau telah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga yang bisa mengurai segala persoalan yang telah kita alami. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang mulia, bagaimana kita sebagai hamba Allah memahami tentang pentingnya kita mendekat kepada Allah? Kita jangan jauh-jauh dari Allah. Segala problem Allah lah yang bisa mengurai. Problem dihadirkan supaya kita selalu berupaya untuk tidak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari saudara, kita terus munculkan di hati kita rasa butuh kita kepada Allah. Kita pakai kendaraan kita yang namanya ratib, kita pakai kendaraan kita yang namanya solawat, kita ketuk pintu kemurahan Allah. Jangan kita tidak nangis sama Allah. Jangan banyak mengadu kepada medsos, jangan banyak mengadu kepada Facebook, kepada WA, tapi mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya kepada ulama yang ada di lingkungan Anda semua, bagaimana cara kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya solusi kehidupan selalu Allah berikan. Yakin, hakul yakin, Allah tidak tidur. Allah mendengar, cuman kitanya yang kurang mau dengar. Allah maha dekat, cuman kitanya yang selalu menjauh kepada Allah. Lebih banyak menjelek-jelekan Allah kepada makhluknya dibanding kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah jahatnya sebagai hamba yang banyak menjelek-jelekan Allah lewat Facebook, lewat medsos, lewat makhluknya, tapi tidak mau mendekat kepada Allah. Bukankah kesempatan PSBB lebih banyak kita merenung, menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila kita berdua, konsultasikan kita sama Allah. Tak perlu bahasa Arab, yang kita bisa bahasa kita. Yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurai segala problem hidup kita. Ingat, kalau lagi ujian, jangan berisik. Orang yang sedang menghadapi ujian, jangan berisik. Tapi kalau sudah lulus dari ujian, silahkan kayak anak-anak SMA, Anda berisik, Anda coret-coret itu baju sebagai ekspresi
anak SMA itu bahwa dia telah berhasil dari ujian. Tapi sekarang masa ujian, jangan berisik. Jangan berisik, jangan berisik. Berbisiklah kepada Allah dengan ratibul haddad. Berbisiklah kepada Allah dengan solawat nariyah. Yakin hakul yakin. Kesulitan yang menimpa Anda, Allah bakal berikan solusi. Kepusingan yang Anda alami, Allah bakal ganti dengan kelapangan. Yakini itu sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang meyakini qiyamuhu binafsihi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.